Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Febrianti dari mahasiswa D3 Teknik Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final saya. Di sini saya mengambil uh, arsitektur neoklasik. Uh, Langsung saja. Yang pertama itu definisi fasad. Fasad merupakan sisi luar sebuah bangunan atau tampilan muka pada eksterior sebuah bangunan. Tepat pada umumnya, yang dimaksud yaitu bagian depan, namun kadang juga bagian samping dan belakang bangunan. Sejarah arsitektur neoklasik. Neoklasik muncul diakibatkan oleh keinginan untuk kembali pada masa kejayaan Romawi. Sebab semakin menghilangnya persepsi Yunani kuno dan klasik Renaissance pada abad ke-26, yang mana juga merupakan awal dari arsitektur baroque. Perkembangan arsitektur di Eropa dan dunia internasional dari akhir abad ke-18 neoklasik dan eklektik dan selama abad ke-19, modernisme merupakan suatu pergerakan yang signifikan dalam bidang arsitektur barat. Mulai dari kejenuhan akan gaya-gaya klasik, pada masa-masa sebelumnya, arsitektur dianggap hanya suatu bentuk dari seni dan perasaan. Selanjutnya, konsep rumah neoklasik. Adanya garis abu-abu antara desain klasik dan neoklasik membuat Anda harus cermat untuk membedakannya. Berikut beberapa ciri khas yang dapat Anda temui pada desain neoklasik. Pertama itu desain arsitektur. Poin-poinnya terdapat pilar-pilar untuk memberikan kesan mega. Yang kedua, terdapat garis-garis bersih yang simetris dan elegan. Fasad bangunannya cenderung datar dan panjang. Berikut itu desain interior. Poin pertama, lazim menggunakan kombinasi warna ringan dan soft serta menghindari nuansa gelap. Poin kedua, terdapat cetakan pada langit-langit, gantungan atau pilar untuk memberikan kesan klasik. Poin ketiga, furnitur dan dekorasi yang dipilih harus berasal dari material yang berkualitas. Adapun komponen fasadnya, yang pertama itu dinding, pintu, kolom, plafon atau langit-langit, jendela, kanopi, pencahayaan, setapak, atap atau atap bangunan utama, tangga teras, pagar, taman, cat bangunan, lantai teras, carport, lantai carport, balkon, balkon atau balkon atas, teras, pintu garasi. Adapun ciri-ciri arsitektur neoklasik, yang pertama itu garis-garis bersih, elegan, penampilan yang rapi, atau unflutur. Yang pertama itu simetris, kolom-kolom yang berdiri bebas, fasad bangunan biasanya datar dan panjang, penampilan ruangan seringkali terlihat megah, interior didominasi dengan warna terang seperti krem, abu-abu, biru pucat, kuning, dan hijau, sedangkan warna yang digunakan sebagai aksen adalah hitam, merah, emas, dan teracota. Furnitur neoklasik sangat sederhana dan bersifat geometris. Tampilan mewah pada rumah. Adapun keuntungan menerapkan gaya arsitektur neoklasik pada rumah, yaitu kelebihan yang paling terlihat dari arsitektur neoklasik adalah desainnya yang megah dan elegan, namun tetap stylish dan tidak berlebihan. Aplikasi desain ini pada interior pun akan memberikan kesan hangat, sehingga penghuni rumah dapat merasa lebih nyaman dan betah. Ini lokasi pembangunannya di BTN Fahmi Residensi di Jalan Kasitubun. Adapun dana rumah tipe 36, model teras, kamar 2, kamar 1, dapur, kamar 1 bagian belakang, dan WC.
Eh, di sini ada bentuk fisik bangunannya. Ini tampak depan bangunan, tampak samping kiri bangunan, tampak belakang bangunan, tampak samping kanan bangunan, dan adapun data fisik bangunan itu nama pemiliknya, pemilik itu atas nama Fandi, alamatnya Jalan Kasitumbun, Kecamatan Baruga, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pekerjaannya itu pegawai hotel, nama pemiliknya Fikar Jayanandar, luas lahan 8 M kali 13 M, luas bangunan 6 M kali 16 M kali 6 M, status bangunan rumah pribadi. Adapun contoh studi literaturnya, studi literatur yang pertama itu studi literatur dinding. Di sini ada dinding semen putih. Kedua, dinding batu alam. Dan adapun di sini studi literatur pintu. Yang pertama itu pintu kayu, pintu kaca. Studi literatur yang berikut itu ada tiang. Yang pertama itu tiang kotak, tiang bulat. Studi literatur jendela. Pertama itu jendela PVC, jendela kayu. Dan itu studi literatur kanopi, ada kanopi alderon, kanopi sliding. Berikutnya itu studi literatur pencahayaan, ada lampu tembok, lampu dinding. Studi literatur berikutnya itu setapak, ada setapak paving block, setapak beton polos. Berikutnya studi literatur atap bangunan utama, ada atap genteng metal pasir, atap logam ASC Skyline. Berikutnya studi literatur tangga teras, ada tangga paving block krim abu-abu, tangga ubin putih. Studi literatur pagar, ada pagar jeruji, pagar ukir, pagar ukiran batu alam. Studi literatur berikut itu ada taman. Yang pertama, taman depan pintu masuk. Yang kedua, taman samping pintu masuk. Berikutnya, studi literatur cat bangunan. Ada cat warna krim grey, cat warna krim putih. Selanjutnya, studi literatur lantai teras. Ada tegel putih susu. Kedua, tegel paving batu alam. Dan ada pun studi literatur carport. Ada carport grass block, carport beton. Berikutnya, studi literatur lantai carport. Ada lantai beton, lantai ubin grass balok. Berikutnya, studi literatur balkon atas teras. Ada lantai ubin, lantai ubin. Berikutnya, studi literatur pintu garasi, pintu pagar hollow geser. Yang kedua itu ada pintu lipat. Berikutnya studi literatur plafon. Ada plafon dimsum. Plafon dimsum. Dan berikutnya itu alternatif fasad 1. Ada yang pertama itu kanopi alderon, dinding semen putih, dinding kamplot, tiang kotak, taman depan pintu masuk, pagar ukiran batu alam, pintu kayu,
tangga paving blok krim abu-abu, lampu dinding, atap genteng metal pasir, lantai ubin, plafon gimsum, jendela, setapak paving blok, carport grass blok, lantai ubin, dan tegel putih susu. Adapun alternatif fase 2, yang pertama itu ada atap logam ASC Skyline, lantai ubin, dinding batu alam, lampu dinding, pagar besi, taman samping pintu masuk, plafon gimsum, pintu kaca, tangga ubin putih, lantai tegel, pagar besi, pilar bulat, kanopi sliding, jendela, lantai tegel putih tulang, carport lantai dar beton, dan lantai beton. Berikutnya di sini fase terpilihnya di mana ada atap logam, dinding atap logam ASC Skyline, kedua itu dinding batu alam, kanopi alderon, pagar besi, taman samping pintu masuk, cat tembok krim, lantai ubin, lampu dinding, jendela kayu, lantai beton, tangga paving blok krim abu-abu, plafon gimsum, pintu pagar hollow geser, lantai beton, pilar bulat, pintu kaca, dan carport lantai dar beton. Dan inilah fasad yang terpilih. Itu ada nama material. Oke, yang ini, yang tabel ini dibaca saja. Menurutmu tiga bahan yang kekinian, yang mana? Yang menurut saya kekinian itu yang pertama itu ada lantai ubin. Ubin itu ndak kekinian, Anissa. Ubin itu dari dulu ada. Coba, itu tadi yang nomor 1, 2, 3 apa? Ini atap logam ASC Skyline itu kekinian sekali, itu terbuat dari ini metal apa? Coba yang kedua mana? Bukan ini yang ketiga. Ini Alderon, kanopi Alderon. Ini bisa kamu baca. Yang ketiga mana? Lanjut, yang mana lagi? Lanjut, 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 lanjut. Nah, itu gypsum juga bisa kamu baca, itu aja. Oh ya Pak. Eh, menurut ada 3 menurut saya yang kekinian itu. Yang pertama itu atap logam ASC Skyline. Ukurannya itu metal 680 kali 0,30 mm. Harganya kurang lebih 154.000. Ciri-cirinya itu terbuat dari logam dan berwarna hitam. Bahan penyusunnya itu logam. Alat kerja ada gerinda, meteran, dan bor. Cara pemasangannya, memasang atap pada rangka atap baja ringan yang telah selesai dibuat. Proses pemasangannya kurang lebih sama seperti jenis-jenis atap logam yang lainnya. Di sini Anda memerlukan skrup khusus yang dilengkapi dengan kepala dari karet untuk mencegah rembesnya air. Pemasangan skrup ini dapat dilakukan menggunakan mesin bor listrik dengan mata bor yang sesuai
supaya lebih mudah dan cepat selesai. Eh, yang kedua itu ada kanopi alderon. Ukurannya itu tebal 10 mm, lebar 860 mm, berat 4,6 kg, panjang 11,9 meter. Harganya itu 220.000 per meter. Adapun ciri-cirinya, yang pertama itu terbuat dari bahan PVC ringan, kedua kokoh, ketiga simple, keempat minimalis, dan kelima tidak tembus cahaya. Bahan penyusunnya itu PVC yang telah diformulasi. Alat kerjanya itu gerinda, meteran, dan bor. Berikut cara pemasangannya itu, yang pertama, perhatikan tanda di side atau gelombang atap berada di atas. Yang kedua, gunakan set skrup khusus Alderon Major Seal. Yang ketiga, minimum kemiringan atap 10 derajat. Yang keempat, tutuplah bagian atas sistem sambungan. Adapun yang ketiga itu, di mana itu ada plafon gimsum, ukurannya 60 cm kali 6 kali 80 cm. Harganya itu 105.000. Ciri-cirinya putih polos, bahan penyusun casting, roofing, air, minyak. Alat kerjanya itu meteran, pensil dan cutter, bor, palu, dan gunting seng, scrap, yang terakhir water pas selang. Cara pemasangannya itu yang pertama mengukur ketinggian ruangan, yang kedua memasang well angel, yang ketiga memasang rangka plafon, yang keempat memasang papan plafon gipsum, dan yang terakhir mendempul dan pengecatan plafon. Itulah tadi eh, 3 bahan kekinian menurut saya. Adapun di sini tabel pembuatannya itu yang pertama itu kriterianya itu satu material bobotnya 35%, nilainya 4, nilai bobot alternatif 1,4, nilainya 4, dan nilai bobot alternatif 2 1,4. Berikutnya fungsional 20, bobotnya itu 20%, nilai 5, nilai bobotnya alternatif 1, nilai 4, nilai bobot alternatif 2 0,8. Langsung saja, Berikutnya itu Anissa. Yang mana yang paling besar, yang menang, yang mana? Bahasa saja totalnya. yang menang itu materialnya, Pak. Tidak, tidak maksudnya Bapak yang menang itu alternatif 1 sebesar 4,05. Begitu dibandingkan dengan alternatif 2 sebesar 3,8. Yang menang itu eh, sebanyak nilai nilai bobot alternatif 1 sebanyak 1,4, sebanyak 4,05. Keterangan nilai sebanyak 4,05 dibanding nilai bobot alternatif 2, di mana itu ada 3,8 saja. Keterangan nilai itu yang Tidak usah dibaca pertama keterangannya, tidak baik. Nisa.
Langsung saja sebelum tampak sebelumnya itu tampak depan. Sebelumnya Ini kenapa yang Nisa? Berikan kita informasi. Jangan jangan hanya kamu presentasi ini sebelumnya. Langsung next, ini sesudahnya. Berikan kita informasi Nisa. Setiap slide itu ada informasi yang kamu berikan ke kita. Dan kalau presentasi tidak usah nengok-nengok ke temanmu Nisa. Fokus ke dirimu saja. ya, Percaya sama dirimu saja. ya Pak. Nisa, tugasmu ini bagus sekali. Gambarmu ini bagus sekali ya. Kamu harus percaya diri ya. Tampak depannya itu di mana sebelum bangun sebelum tampak depan ini. Coba tampak depan sebelumnya bisa kamu informasikan warna catnya, jendelanya. Coba, eh, coba bentuk bangunan fasad depannya tampak konvensional. Warnanya warna apa ini? Hijau tanggung. Nah, sekarang sesudah didesain mana? ini Nah, Pak. coba kamu ceritakan sesudah desain bagaimana dengan gaya neoklasikmu. Dengan gayanya klasik saya ini, atapnya memakai atap alderon. Kosen jendelanya Warna melengkung. jendela jendelanya itu melengkung. Dan warna Dan bangunan, warna bangunannya itu warna krim. ya oke lanjut. Pintunya itu pintu Udah lanjut lagi gambar krim. selanjutnya. Itu kan sudah ada informasi yang kamu berikan ke kita.
Nah, sekarang tampak apa lagi? Tampak samping kiri. Sebelumnya bagaimana? Tampak kiri itu ada catnya itu warna abu-abu. Dan eh, bangunan berskala kecil. bangunan Coba Anissa, kamu fokus sama dirimu Anissa. Ya, kalau kamu masih melirik-melirik Anissa, kita hentikan ini presentasi ya. iya Kamu ini Pak, tidak final ya, kamu ini final. iya Pak. Siap. Ya, saya sudah bilang tadi, Bapak, gambarmu ini bagus sekali. Kamu percaya diri saja, ya, Iya Pak. ya. Tidak usah lagi kamu lirik-lirik. Kalau kamu masih lirik-lirik, kita hentikan ini presentasi. Ya, kamu percaya diri saja. Gambarmu ini bagus. Kamu itu pintar. Kamu itu cerdas. Ya, fokus sama dirimu saja. Iya Pak. Ya, coba lanjut. Eh, Nah, sekarang tampak samping kirinya bagaimana? Tampak samping kirinya itu ada bentuk bangunannya memakai dinding. Skala bangunannya lebih besar, 2 tingkat. Atapnya menggunakan atap apa kamu pakai di atas itu? Atap alderon Pak. Atap alderon. Itu informasi yang bisa kamu berikan ke kita. Oke, lanjut. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting ada informasi. Nah, ini tampak samping kiri, samping kanan bagaimana sebelumnya? Sebelumnya itu tampak Sama samping dengan tampak samping kiri. Dinding diberi cat warna abu-abu. Bangunan bangunan tidak bertingkat. Nah, setelah kamu desain bagaimana? Mana gambar selanjutnya? Nah, ini bagaimana? Coba ceritakan. tempat bangunan samping kanan itu berskala lebih besar dari sebelumnya. Ya, dan atap juga menggunakan atap. Atap alderon Pak. Nah, itu kan informasi yang kamu berikan. Iya, Pak. Tidak usah panjang-panjang, tidak usah susah-susah. Ya, lanjut. Ini Nah, tampak tampak belakang. belakang. Coba informasikan apa yang kamu berikan ke kita. Eh, Tampak belakang itu dindingnya eh cat dindingnya dia warna putih. Dan ada pintu belakang. Ada pintu belakang dan ada Hmm, jendela. belakang. Nah, setelah kamu desain, coba informasikan ke kita. Setelah saya desain tampak belakang Tidak, itu tidak berskala berpintu. Tidak berpintu karena lahannya kamu luaskan. Bangunanmu kamu luaskan mungkin, kan? iya Pak. Itu kan informasi. Jangan kamu hanya bilang tampak belakang, tampak samping. Ada informasi yang kamu berikan ke kita. Oke, Iya Pak. lanjut. Eh, Nah, sekarang apa ini? Sejarah plafon gimsum Pak yang Ya, ter jadi bahan material bangunan yang kekinian yang akan kamu bahas secara spesifik adalah iya Pak, plafon plafon gimsum Pak. gipsum. Ya, silakan. Jangan dibaca semua, poin-poinnya saja. Iya Pak. Kata gimsum, kata gimsum berasal dari kata kerja dalam bahasa Yunani yang artinya memasak. Disebut memasak karena di daerah Montmartre, Paris, pada beberapa abad yang lalu, orang-orangnya membakar gimsum untuk berbagai keperluan dan material tersebut kemudian disebut dengan plester dari Paris. Berikutnya, ini plafon gimsum. Yang berikutnya ada sifat dan karakteristik karakteristik dari gimsum. Yang pertama, gimsum terbentuk atas dua komponen utama,
yaitu kalsium sulfat atau CaSO4 dan air H2O. Nama kimia gimsum adalah kalsium sulfat dihidrat dengan rumus kimia yaitu CaSO4 2H2O. Yang kedua, gimsum pada umumnya berwarna putih, tidak berwarna atau keabu-abuan. Yang ketiga, tingkat kekerasan antara 1,5 sampai 2 pada skala Mohs dan dapat tergores oleh kuku. Keempat, gimsum terasosiasi dan ditemukan bersamaan dengan beberapa mineral lain seperti belerang, kalsit, halit, belerang, piret, dan beberapa mineral lainnya. Yang kelima, massa jenis gimsum 2,312 sampai 2,322 gram atau sentimeter. Adapun jenis-jenis plafon, yang pertama plafon gimsum. Plafon gimsum adalah plafon pilihan yang paling banyak penggunaannya di masyarakat, baik untuk pelengkap interior, rumah modern, ataupun rumah semi modern. Yang kedua ada plafon triplek. Plafon triplek ini adalah pilihan yang paling unggul berkat berbagai keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan. Yang ketiga, plafon kayu. Plafon kayu atau Lambert sering adalah jenis plafon yang terbuat dari kayu olahan dan berbentuk lembaran-lembaran berukuran 1 kali 9 cm. Yang keempat, plafon metal. Plafon metal ini adalah lempengan metal tipis yang diproses dengan cara diembos dan dicetak dalam berbagai motif ukiran. Setelah itu, material yang telah dicetak dan diukir dirapikan dengan finishing cat, minyak, serta ragam warna sesuai pilihan. Yang kelima, plafon PVC. Plafon PVC itu terbuat dari material yang sama untuk pembuatan pipa air, yaitu polyvinyl chloride. Bahan PVC ini sudah terkenal sangat awet karena memiliki daya tahan yang tinggi terhadap air, api, dan juga serangan rayap. Yang keenam, plafon Eternit atau asbes. Plafon Eternit biasanya terbuat dari serat asbestosis, sehingga memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap berbagai gangguan alam seperti air dan api. Berikutnya itu plafon GRC. Plafon GRC ini atau glass fiber reinforced cement adalah plafon yang terbuat dari material yang sangat mirip karakteristiknya dengan material Eternit. Yang membedakan plafon GRC ini dari Eternit adalah ukurannya yang biasanya lebih besar dan lebih lebar, yaitu sekitar 120 kali 240 cm. Plafon akustik. Material berikut itu tak hanya berguna sebagai hiasan atap rumah, karena fungsi sampingnya dapat juga menjadi peredam suara. Jenis plafon ini sangat cocok bagi Anda yang ingin menambah kesan tenang dan terhindar dari bising serta keributan dalam rumah. 9. Plafon lainnya. Selain ke-8 material di atas, masih ada lagi beberapa material lainnya yang juga cocok untuk plafon rumah. Tentunya bahan plafon kayu isi board, hardflex, fiber flat, dan juga super panel. Namun bahan plafon tersebut memang penggunaannya sangat jarang, karena untuk mendapatkannya pun lebih sulit dari material lainnya. Adapun poin selanjutnya itu ada fungsi plafon. Plafon ini berarti batas permukaan atas interior ruang yang seringkali merupakan media untuk menutupi atap atau lantai di bawahnya. Apapun istilah yang kita pergunakan, makna plafon tetap sama, yaitu struktur sebuah bangunan yang berada tepat di atas atap dan dinding. Perbedaan perlakuan tampilan struktur rangka ditutup
dengan panel atau tidak akan menciptakan tampilan plafon yang berbeda pula. Selanjutnya, kelebihan plafon. Yang pertama, pengerjaan lebih cepat. Yang kedua, hasil lebih rapi. Yang ketiga, pilihan model dan desain lebih bervariasi. Yang keempat, tersedia beberapa pilihan material rangka. Kekurangan itu, yang pertama, tidak tahan air. Yang kedua, material kurang tahan lama. Yang ketiga, rentan ambruk. Berikut proses pembuatan plafon gipsum dan bahan penyusunnya. Yang pertama itu ada casting plaster, kedua serat, ketiga minyak goreng, keempat air, dan kelima rapia. Cara pembuatnya itu serta bahan penyusunnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong rafia dan buat menjadi bulatan. Rafia ini digunakan untuk gantungan gipsum. Yang ketiga, bersihkan cetakan terlebih dahulu menggunakan kuas. Yang keempat, lalu cetakan diolesi minyak goreng dengan menggunakan kuas. Yang kelima, potong serat menjadi kurang lebih 10-15 cm. Yang keenam, lalu buat adonan menggunakan air dan casting plaster. Usahakan adonan halus dan tercampur dengan rata. Yang ketujuh, tuangkan campuran yang sudah jadi ke cetakan setengah saja. Yang kedelapan, kaitkan tali rafia tadi itu dengan serat yang tadi agar rafia tidak mudah lepas ketika digantung. 9. Masukkan serat ke cetakan dan benamkan ke dalam adonan. Ke-10, tuangkan lagi campuran yang tadi ke dalam cetakan hingga penuh. 11. Tunggu sampai kering. 12. Keluarkan hiasan gipsum tadi itu dari cetakan. Lalu rapikan hiasan tersebut dengan menggunakan scrub. 13. Hiasan dari gipsum pun jadi dan siap untuk dijual dan dipasarkan. Berikut cara memasang plafon gipsum. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama itu water pass atau auto level dan perlengkapannya. Kedua, mesin bor. Ketiga, meteran. Keempat, ramset. Kelima, tang rivet. Keenam, benang dan alat sipatan. Pensil atau spidol. Ketujuh, stiker atau tangga aluminium. Kedelapan, KP sudut, scrub, amplas, dan pita kain. Berikut langkah-langkah pemasangan plafon. 1. Pasang suspension bracket. 2. Pasang suspension bracket pada hollow clamp. Ketiga, pasang hollow 40x40 pada hollow clamp. Keempat, pasang hollow 20x40 pada hollow clamp. Kelima, jarak pemasangan hollow 20x40 tergantung pada ketebalan panel 6 panel. Yang keenam, gipsum atau panel 12 mm berjarak maksimum 600 mm. Panel 10 mm berjarak maksimum 450 mm. Ketujuh, cek leveling keseluruhan rangka. Kedelapan, pasang papan gipsum melintang berlawanan arah pada hollow 20x40 mm. Dan pertemuan bagian ujung atau butt joints harus tepat di tengah-tengah hollow. 10. Pertemuan bagian ujung harus dibuat saling silang. 11. Papan gipsum dipasang menggunakan sekrup. 12. Sekrup untuk pertemuan bagian ujung berjarak maksimum 200 mm. 13. Sekrup untuk bagian tangan papan gipsum berjarak maksimum 300 mm. Dan selanjutnya itu
terakhir, kesan selama mengikuti mata kuliah rekayasa bahan material, di mana kesan saya itu saat mengikuti mata kuliah ini, mata kuliah rekayasa bahan material, tentunya sangat menambah wawasan tentang bahan material itu sendiri, terutama tentang arsitektur neoklasik. Di samping itu juga banyak ilmu yang didapatkan saat mengikutinya. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah rekayasa bahan material, yaitu Bapak Sakarya Umar STMT, yang sudah meluangkan waktunya untuk kami dalam mengajar mata kuliah ini, yaitu mata kuliah rekayasa bahan material, dan semoga apa yang telah diajarkan kepada kami dapat bermanfaat di kemudian harinya. Terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Ya, mana Kurang dan videonya? lebihnya. Stop screen dulu. Pak. You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what else to fight it for. You got me hoping, and you don't. You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what else to fight it for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what else to fight it for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La, 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 la. Don't leave me alone. La, 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 la. But I don't care. You keep me fading, and I don't care. 'Cause I want everything that I've been running from. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. But you know that it's all that I need, so don't let me alone. Don't leave me alone. La 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 la. Don't leave me alone. Oke. Oke, coba stop screen. Udah, Pak. Kelihatan ya agak videomu ya? Iya, Pak. Anissa, Iya, Pak. Bapak cuma mau kasih tahu sama kamu. Anissa, kamu itu cerdas.
Ya, kamu itu pintar. Ya, kelebihan kamu itu punya kelebihan, kamu itu cerdas, kamu itu pintar. Ya, kamu itu kalau mengerjakan sesuatu itu sungguh-sungguh. Ya, itu merupakan hal yang luar biasa. Ya, Ya, Pak. ya, Ya, hasil pekerjaanmu nih bagus sekali ya, luar biasa ya. ya, Pak. Nah, sisa kamu harus tingkatkan kepercayaan dirimu. Ya, Ya, Pak. kau harus pede. Bagus sekali gambarmu ini. Ya, hasil desain ini luar biasa. Ya, jadi kamu harus Ya, Pak. percaya sama dirimu sendiri. Ya, Ya, Pak. oke, bagus sekali gambarmu nih luar. Nanti Bapak kasih nilai sangat tinggi nanti ini. Ya, keren. Oke. Masih, Pak. Nah, ini atap carportmu ini atapnya terbuat dari apa? Tadi ingat nggak? Atap adet, Pak. Yang ini Aderon, atap Pak. carportmu yang kaca ini. Atap- Apa kemarin? Akrilik atau apa? Solar flat? Atapmu kemarin? Kemarin. Atapmu ini. Atap carportmu. Kamu pakai apa? Coba buka PowerPoint-mu. Pakai apa itu? Atap carportmu. Materialnya. Kok lupa? Kaca apa? Kaca apa? Udah disebutkan. Kanopi sliding, Pak. Apanya? Jenis kacanya apa? Nama kacanya ini. Tempered, Pak. Hah? Kaca tempered. Ya, Pak. Oh iya, kaca tempered. Ya. Terus tiangnya ini dari apa? Rangka tiangnya, materialnya. Kamu sebutkan nggak di slide-mu? Tidak, Pak. Oh, enggak. Ya, Pak. Seharusnya ada ya. Apakah rangka hollow atau apa? Ya. Ya, Pak. Terus dindingmu ini kamu beri tehel atau cat? Cat, Pak. Oh, cat apa? Cat. Warna putih, Kak. Warna putih, Pak. Warna putih. Oke. Terus ini yang tiang-tiangnya ini yang segitiga terbuat dari apa ini? Ini, ini. Atau kosen? Kosennya pakai kamu pakai kosen apa? Kayu, Pak. Kok kayu? Ih, Coba lihat slide-mu. Coba buka slide-mu. ya, Pak. Buka PowerPoint-mu, Nisa. Ya, sudah, Pak. Kamu belum share. Gimana kita mau lihat kalau kamu nggak share? Ini, Pak.
Nah, kamu pakai rangka apa itu? Coba. Mana tadi desainmu? Tampak depannya mana? Ini Pak. Apa? Kamu sebutkan nggak dindingnya apa di situ? Coba. Dia tadi alternatif yang menangmu. Alternatif yang menang mana? Alternatif berapa yang menang? Ini Pak. Ya, dindingnya masa kau nggak hafal, Anissa? Betul. Mana dindingnya apa? Ini betul Pak. Hah? Mana? Dinding batu alamnya. Di mana batu alamnya kamu simpan? Di gambarmu? Nggak ada Pak. Hah? Isi. Udah ada. Batu Bukan batu alamnya di alam mana? Pak. Hah? Bukan batu alam Pak. Itu kamu tuh situ batu alam. Berarti nggak nyambung ya antara inimu, konsepmu dengan hasilnya ya? Itu lah slide 76 kali. Slide 76 itu apa? Slide 76 itu sama. Tapi Kanopi alderon. Mana kanopi itu alderon coba? Kanopi alderonmu mana? Di tampakmu, Anissa. Yang hasil desainmu, Anissa. Mana? Kanopi alderonmu mana yang kamu maksud kanopi alderon? Nah itu. Mana alderonnya? ini Pak. Alderon. Tapi kok di situ kayak kaca? Coba copy itu tadi slide 76 mana slide 76? Slide 76 mana? Copy itu copy. Slide 72 apa 76, 76 ya. Ini Coba Pak. copy. Copy enggak, copy ini slide-nya, copy slide-nya. Ini Pak. Copy slide-nya di slide-mu di copy. Cara kopinya, saya situ copy, klik kanan. Copy ya. Ke ya situ. Nah, coba dibanding-bandingkan mana? Lampu dindingmu mana? Di hasil desainmu. Ada? Ada? Apa ini? Oh ya, oke lanjut. Coba buka lagi slide-nya. Mana batu alammu? Dinding batu alam mana? Ini Pak. Mana? Semua itu dinding batu alam. Iya. Ya, bangunanmu itu kamu tempeli dinding batu alam, gitu. Ya, Ini Pak. ah? Iya. Iya, mana lagi? Eh, pintu kaca Pilar Pak. bulat mana? Pilar bulat di bangunanmu. Enggak terpilih. Enggak anu Pak. Oh. Pilar bulat.
Pila bulat di hasil desainmu mana? Di tampak depan, Anissa. Kenapa kamu kayak bingung-bingung, Anissa? Mana pilar bulat? Nah, itu kan? Mana lagi gambarmu? Konsepmu mana? Pintu kaca. Ini, Pak. Ya, oke. Mana lagi? Tadi itu batu alam, kamu tempel semua di seluruh dindingmu ya? Iya, Pak. Terus mana lagi? Tadi kau bilang tidak ada batu alam. Gimana sih? Lanjut lagi. Mana? Eh, pagar besi, Pak. Mana pagar besi? Ini, Pak. Oke, jadi ada semua ya. Iya, Pak. Nah, itu pintumu yang itu kosenmu yang melengkung. Kamu bikin pakai apa? Kosenmu yang melengkung di atas. PVC, Pak. PVC, adakah? Seharusnya Ada, mungkin Pak. GRC itu, bukan PVC. Oh iya, Pak, GRC. Hah? Ya, GRC, Pak. Kamu tulis itu di mana? Kamu tulis itu apa di situ? Di konsepmu. Nggak ada, Pak. Hmm. Ya, mana lagi coba? Jendela kayu. Oh, kamu pakai kayu. Ini, Pak, Hah? yang di sini. Iya, di sini. Bagian ini, Pak. Kenapa kamu pakai kayu lagi? Ini kan sudah material kekinian. Mana terus itu jendela kayu? Seharusnya bukan pakai jendela kayu lagi. Kamu tuh sudah harus pakai UPVC, Iya, Pak. besi, sintesis mungkin, sintetik. Ya, nggak pakai kayu lagi. Kita ini bukan konvensional. Iya, Pak. Ya, Iya, itu juga pintu kaca. Seharusnya kamu nyebut mereknya misalnya akrilik kah, laminasi kah, tempered kah, ya. iya, Pak. Kenapa tuh lagi ada lantai ubin? Maksudnya lantai ubin itu coba pakai bentuknya klasik tapi materialnya kekinian. Misalnya kamu bisa pakai lantai conwood atau lantai apa, ya. Oke. Terus ini tampakmu itu pohon di sebelah kanan sebelah kiri dihapus saja ya. Ya, pohon sebelah kanan sebelah kiri tuh dihapus saja itu pohon-pohon itu. Yang itu ya, yang lain dipertahankan. Karena karena kita tidak lihat nih tampakmu. Ah, iya, Pak. Ya, mengganggu sekali. Iya, paham, Pak. Ya, kita mau fokus ke fasadnya kita, tapi kita halangi dengan pohon-pohon seperti itu. Ya, terlalu banyak pohon. Akhirnya fasadnya tidak kelihatan. Ya, Iya, Pak. oke. Secara keseluruhan, gambarmu nih bagus sekali ya. Cuman kamu harus lebih percaya diri lagi, ya. Terus lebih konsisten lagi, ya. Apa yang ada di Iya, konsepmu, Pak. apa yang ada di hasil konsepmu, itulah yang kamu terapkan ke bangunanmu. Harus konsisten, ya. Oke. Tapi secara keseluruhan gambarmu Iya, ini Pak. sudah bagus sekali ya. Nanti Bapak kasih nilai tinggi, ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, Anissa sudah final RBM. Ya, Iya, ingat ya gambarmu ini bagus sekali. Sisa kamu lebih percaya diri lagi. Oke, terima kasih. Siapa mentor tak? Pak Aldi, Pak. Ya, ada yang ingin Karena kamu sampaikan ke Bang Renaldi? eh, mungkin terima kasih banyak sudah
membantu membantu mata kuliah ini, Pak. Oke, terima kasih buat Bang Renaldi yang telah membantu Anissa untuk menyelesaikan tugas ini ya. Oke, terima kasih banyak Anissa. Sudah selesai final, nanti Bapak kasih nilai tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Udah kasih stop screen. Iya, Pak.